menjadi cagar budaya rumah kelahiran Bung Hatta. Dibangun sekitar tahun 1860-an, bangunan asli ini merupakan rumah kakek Bung Hatta dari pihak ibu, Haji Ilyas Batito Mara. Bung Hatta lahir di rumah ini pada 12 Agustus 1902 dan tinggal di sana hingga tahun 1913. Masalah disiplin dan keteraturan di rumah ini memainkan peran besar dalam membentuk karakter sang proklamator. Bangunan asli sempat runtuh pada awal 1960-an dan lahannya sempat beralih fungsi. Untuk mengenang jasa-jasa Bung Hatta, rumah ini dibangun kembali sebagai replika persis seperti aslinya dan diresmikan sebagai museum pada 12 Agustus 1965. Keunikan tata ruang tradisional Minangkabau. Rumah ini memadukan arsitektur tradisional Minangkabau dengan material mayoritas kayu, terdiri dari bangunan utama, pavilion, lubung padi, dapur, kandang kuda, dan kolam ikan. Kamar legendaris Bung Hatta. Terdapat bangunan pavilion di bagian belakang yang terpisah dari rumah utama. Di ruangan inilah dahulu Bung Hatta kecil tidur belajar. Koleksi benda bersejarah. Di dalam museum, pengunjung dapat melihat berbagai macam benda dan perabotan asli keluarga yang terawat dengan baik, serta koleksi foto masa kecil dan diorama yang menggambarkan perjuangan Bung Hatta. Cagar budaya yaitu warisan dari masa lalu yang dilindungi negara karena menyimpan banyak sejarah budaya. Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan, baik di darat maupun air. Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan baik di darat maupun di air, yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Cagar budaya merupakan potensi dan kekayaan budaya yang perlu dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan, bahkan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Museum Kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi perlu dilakukan kerja 3 alasan, yaitu nilai sejarah, nilai kedua nilai pendidikan, 3 nilai budaya dan identitas. Jika kedua nggak dilestarikan, generasi sekarang dan nanti bakal dalam memiliki nyata perjuangan dan amal budaya bangsa. Cuma tinggal cerita doang, nggak ada yang buat belajar langsung. Rumah Bung Hatta bermanfaat sebagai sarana edukasi karakter, refleksi nilai-nilai kebangsaan, serta pusat pengembangan ekonomi dan wisata lokal. Kelahiran Bung Hatta, 1. Faktor alam, yaitu cuaca dan iklim, bencana alam, dan kurang perawatan, perilaku pengunjung, dan pembahasan fungsi. 3. Sebagai pelajar, upaya menjaga dan melestarikan Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta adalah menjaga kelestarian fisik bangunan, mempromosikan sejarah secara digital, mengikuti dan mengadakan kegiatan edukatif, menjadikan keteladanan sebagai gaya hidup. Nama saya Muhammad Nasr Ramadan dari SMP Negeri 1 ACT, ingin mewawancarai Ibu dari tugas kami. Yang paling Bagaimana rumah ini yang paling menginspirasi ini rumah dari rumah ini Bapak dari kata serta siapa pasangannya
Jadi kami semuanya dan Setelah melihat suasana tempat beliau dibesarkan, nilai atau sifat beliau pada yang paling ingin anda teladani. Seberapa penting generasi muda saat ini mengetahui sejarah dan tempat kelahiran Bung ini? pribadi kalian semua ini harus semuanya dari bumi ini dan harus diteladani. Pertama dan keberpihakannya kepada rakyat yang dipilih. Apakah fakta akan kisah mengambil Bung Hatta yang baru anda ketahui setelah kunjungan museum ini? Saya memang pertama kali ya ke rumah ini, saya pertama kali. Jadi saya belum semuanya saya belum memahami. Jadi saya baca satu-satu yang mana yang paling penting. Anda bisa menyampaikan satu pertanyaan kepada Bung Hatta terkait kondisi bangsa saat ini, apa yang akan anda sampaikan? Insya Allah negara kita ini kembali kepada asalnya. Dari rumah ini Anda dari Menurut saya foto-foto karena itu ya sejarah banget gitu. Pertanyaan kedua, setelah melihat suasana tempat beliau dibesarkan, nilai atau sifat Bung Hatta mana yang paling ingin Anda teladani dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin sifat apa ya, berjuang gitu. Pertanyaan ketiga, menurut Anda seberapa penting generasi muda saat ini mengetahui sejarah dari tempat kelahiran Bung Hatta ini? Penting banget sih, anak muda sekarang itu memang harus benar contoh Bung Hatta itu, karena dia sangat menginspirasi banget. Yang keempat, adakah fakta atau kisah masa kecil Bung Hatta yang baru Anda ketahui setelah berkunjung ke museum ini? Sejauh ini saya belum membaca sih, baru masuk juga, jadi belum terlalu hafal masa kecil. Pertanyaan kelima, jika Anda bisa menyampaikan satu tentang terkait kondisi bangsa saat ini, apa yang akan Anda sampaikan? Saya pasti bakalan menyampaikan sesuatu besar tentang negara ini yang paling jadi kayak jauh banget dari harapan Bung Hatta saat dulu itu, jadi sangat berbeda banget. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari SMP Negeri Ampere. Saya akan menanyai kakak dengan pertanyaan ini. Kalau boleh tahu siapa nama kakak? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Vini. Saya ditugaskan sebagai edukator di museum ini. Saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Ya, silakan. Pertanyaannya, satu, bagaimana sejarah berdiri rumah Bung Hatta dan apa tujuan utama peresmian rumah ini sebagai cagar budaya? Nah, jadi alasan berdirinya rumah ini sendiri, rumah ini didirikan sebagai museum itu di tahun 1995. Tepatnya itu di hari kelahirannya Bung Hatta di tanggal 12 Agustus tahun itu. Nah, rumah ini dijadikan museum karena mengingat bahwasannya seorang proklamator kita, proklamator besar itu lahirnya di Bukit Tinggi dan di rumah ini. Pertanyaan kedua, koleksi atau peninggalan apa saja yang paling bersejarah di rumah Bung Hatta dan apa makna pentingnya bagi masyarakat Indonesia? Nah, jadi peninggalan apa saja yang ada di rumah ini seperti itu. Ya. Nah, peninggalan yang paling bersejarah dari rumah ini sendiri, bagaimana seperti judul dari rumah ini sendiri, rumah kelahiran Bung Hatta. Jadi rumah inilah momentum yang atau sesuatu yang paling bersejarah bagi kita masyarakat Indonesia karena seorang proklamator kita dilahirkan di sini di Ranah Minang itu sendiri. Pertanyaan ketiga, Iya. apa saja upaya yang dilakukan pengelola untuk mengenalkan nilai-nilai perjuangan dan kehadiran Bung Hatta kepada generasi muda saat ini?
Nah, jadi untuk generasi-generasi muda, kami dari Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta itu sendiri sering melaksanakan event-event atau kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagai contohnya, kita mulai kegiatan itu dari tingkat dari TK, SD, SMP, sampai jenjang umum. Nah, itu berbagai kegiatan yang mana memperkenalkan sejarah itu sendiri, serta memperkenalkan Muhammad Hatta ke generasi-generasi muda. Itu banyak sekali kegiatan yang sering dilakukan itu setiap tahunnya. Ya. Sekian, terima kasih atas jawaban dari kakak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.